Hampir 75% perusahaan, pelaku bisnis, UMKM, dan juga dunia pendidikan masih menggunakan sistem yang konvensional dan cenderung konservatif dalam memanajemen dan memarketingkan jasa ataupun produk mereka. Nah, ini merupakan masalah yang besar di Indonesia di zaman yang serba digital. Nah, hari ini kita akan membahas lebih dalam dengan founder sekaligus CEO PT Garuda Cyber Indonesia, yaitu Bapak Bantuan Aan. Selamat datang di Garuda Cyber Bicara bersama saya Opi, dan kita akan ulik sampai ke akar-akarnya. Oke, halo Pak Aan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Opi. Waalaikumsalam Pak Aan. Oke, sebelum kita mulai membahas nih Pak, ke pertanyaan yang lebih sulit ataupun yang lebih serius ya, kita mulai dari yang ringan-ringan aja ya Pak ya. Siap. Oke, nah boleh diceritakan nggak Pak asal mula Pak Aan mungkin ya membentuk ataupun mendirikan Garuda Cyber di perusahaan IT gitu? Iya, jadi Garuda Cyber ini bermula saya menonton U19 ya, dari segi nama dulu ya. Yang pertama, kenapa namanya Garuda Cyber? Waktu itu kita lagi nonton U19 ya, antara Indonesia dengan Malaysia. Akhirnya saya terinspirasi. Kenapa sih? Sepertinya keren juga nama Garuda Cyber untuk di perusahaan IT-nya saya gitu ya. Dan kalau ditanya sejarahnya, kenapa saya mendirikan Garuda Cyber atau perusahaan IT? Yang pertama itu bisnis di bidang IT itu bisnis yang sangat dibutuhkan ya. Jadi kalau kita berbisnis itu memang salah satu yang kita cari itu adalah kira-kira bisnis kita itu dibutuhkan orang atau enggak gitu ya. Nah, jadi kalau setelah saya riset ya, bisnis yang paling dibutuhkan saat sekarang dan ke depan itu adalah bisnis yang bergerak di bidang IT, karena apapun background klien kita, baik itu dia pendidikan, rumah sakit, dia pengusaha, pasti dia butuh yang namanya sistem IT atau bisnis IT gitu ya. Jadi artinya pasarnya sangat luas sekali, sehingga bisnis IT ini akhirnya saya pilih gitu ya. Kemudian yang kedua, karena background saya juga IT ya, saya jurusan teknik informatika. Saya dulu waktu masih kuliah cemburu ya sama teman-teman yang dia jurusan teknik sipil, tapi dia bisnisnya IT gitu. Dan pada saat itu saya masih kuliah, belum ada saya temukan anak IT yang bisnis IT. Malahan anak teknik sipil yang bisnis IT. Kenapa kok nggak bisa ya anak IT juga punya bisnis IT gitu ya. Akhirnya waktu itu masih kuliah ya, saya coba mulai rancang ya bisnis ya. Termasuk ya bisnis IT. Walaupun sebenarnya sebelum bisnis IT banyak ya bisnis-bisnis sebelumnya, pernah jual kantong kresek ya, yang seperti yang lagi diviralkan gitu ya. Yeah. Pernah jual tela-tela di pinggir jalan ya. Kemudian bangkrut ya. Pernah juga pernah juga buka pangkas rambut. Walaupun saya nggak pandai motong rambut sampai sekarang ya. Saya nggak pandai motong rambut. Tapi waktu itu saya masih kuliah, tapi saya udah punya karyawan. Tapi karyawannya saya cari juga ya yang bisa potong rambut. Dan pernah juga buka bimbel ya. Bimbel itu ada bimbel pendidikan, les privat gitu ya. Ada juga bimbel bergerak di bidang robotik gitu ya. Tapi semuanya pada tutup, dan akhirnya sekarang itu yang paling eksis adalah PT Garuda Cyber gitu ya, dengan alasan yang tadi, Bu Opi. Oke, nah Garuda Cyber kan di tahun ini udah memasuki 1 dekade ya Pak ya, atau 10 tahun mengepakkan sayap nih gitu. Iya. Ada nggak ya kendala ataupun kayak semacam masa-masa down-nya Bapak sih selama 10 tahun ini? Oh, pasti ya. Yang namanya bisnis itu ada naik, ada turunnya gitu ya. Jadi yang paling berkesan sampai sekarang itu 2015, saya itu akhir 2015 itu sempat down banget gitu ya. Karena hutang saya sangat banyak ya, hutangnya ratusan juta. Proyeknya
kalau dibilang hampir gagal cair gitu ya, tapi udah dikerjain beberapa hampir 1 tahun ya, 6 bulan lebih proyeknya dikerjain, tapi ternyata waktu itu hampir nggak cair gitu ya. Sementara untuk mengerjakan proyek itu minjam ke bank, pakai ya berhutang lah gitu ya. Dan akhirnya putus asa, nggak mau lagi bisnis IT gitu ya. Tapi nggak tahu tiba-tiba saya beralih ke bisnis media. Di tahun 2016 itu kita akhirnya beralih ke bisnis media. Mungkin teman-teman tahu juga ada lancangkuning.com. Itu pelampiasan karena tidak sanggup lagi mengelola bisnis IT Garuda Cyber gitu ya. Tapi setelah dijalankan bisnis media, ternyata sulit juga, bahkan lebih sulit ya, karena ya mencari kliennya juga sangat sulit, mencari pasar untuk bisa kita marketingkan itu sangat sulit sekali gitu ya. Kalau kita lihat mungkin ya teman-teman ya, kalau kita lihat misalnya seperti kompas.com, detik.com, itu kayaknya enak banget ya bisnisnya, cuma iklanin desain seseorang gitu, bayar misalnya puluhan juta sekali terbit gitu ya, tinggal tempelin desain gitu. Jadi saya terpengaruh waktu itu ya, kayaknya lebih enak bisnis media daripada bisnis IT, karena IT ini sulit ya, ngoding lagi, ya. tekanan batin dari klien gitu ya. Kena marah-marah, kita harus standby 24 jam, malam-malam harus buka laptop ngoding gitu ya. Walaupun ya kita kerja sama tim ya. Dan hari Sabtu Minggu pun terganggu gitu ya. Dan itu sih masa-masa ininya, masa-masa down-nya gitu ya. Jadi 2015 akhir itu down. Tetapi setelah saya jalani bisnis media itu sulit, akhirnya saya kembali lagi ke bisnis IT. Ternyata lebih mudah daripada bisnis media. Walaupun bisnis media sekarang masih jalan juga gitu ya. Oke, jadi setelah banyak gitu ya Pak ya bisnis yang Bapak jalankan, kita memang mungkin di zaman sekarang ya pasti yang sangat dibutuhkan itu IT berarti ya Pak ya? Iya benar sekali. Oke, nah mungkin kita mulai masukin nih agak serius ya Pak ya. Kira-kira seberapa butuh sih perusahaan ataupun dunia pendidikan terhadap sistem digital gitu? Dunia pendidikan saya pastikan sangat butuh dengan yang namanya digitalisasi ya. Karena ya pernah Ali bin Abi Thalib ya itu pernah menyampaikan bahwasanya ajari anakmu sesuai dengan zamannya ya, jangan ajarkan anakmu dengan zamanmu gitu ya. Nah jadi begitu juga dengan Kiai Haji Dewantara yang Bapak pendidikan kita sekarang, yang kemarin baru hari Hardiknas ya. Dia juga menyampaikan bahwasanya kita harus mengajari pendidikan kita sesuai dengan zamannya, baik itu dalam proses ilmunya maupun proses dalam mendidiknya gitu ya. Jadi karena sekarang zamannya digitalisasi, kalau dunia pendidikan baik itu kampus maupun itu sekolah ya, kalau mereka tidak ikut mendigitalisasi proses pendidikan mereka, maka mereka akan ketinggalan. Baik itu dari segi kurikulum, maupun dari segi proses metode belajar, dan apalagi yang lebih ironisnya itu nanti ya mahasiswanya akan kekurangan mahasiswa gitu ya. Karena itu salah satu konsentrasi kita sekarang di PT Garuda Cyber, kita membantu dunia pendidikan ini sampai digitalisasi marketing kampus mereka, digitalisasi marketing sekolah mereka gitu. Bagaimana mahasiswanya banyak, bagaimana siswanya banyak gitu ya. Karena kalau sekolah atau pendidikan ini tidak terdigitalisasi, maka alamat dia akan ditelan zaman gitu ya. Karena banyak perusahaan-perusahaan ya yang tutup ya karena tidak ada berinovasi ke arah teknologi gitu. Oke, nah tapi gini ya Pak ya, saat ini itu fenomena yang terjadi adalah
orang-orang itu tahu ada sistem digital yang bakalan membantu mereka untuk scale up, peranannya sangat penting gitu ya. Tapi masih banyak pelaku usaha itu yang masih belum atau enggan gitu menerima bahwa sistem digital itu penting loh gitu. Kayak misalnya nih kita kayak toko gitu ya, dia masih tetap kami enakan pakai manual kok gitu. Jadi kayak yang Bapak bilang tadi ya, mungkin kita generasi sandwich ya yang ngikutin apa kata-kata orang tua terdahulu gitu. Nah itu gimana sih Pak tanggapan Bapak terhadap fenomena saat ini? Iya. Kalau hasil survei saya sebenarnya mereka butuh ya. Setelah kita datangi perusahaan mereka yang sebelumnya konvensional, yang sampai sekarang masih konvensional, setelah kita datangi ke mereka, kita presentasikan produk kita, mereka, ini yang saya cari banget nih, ini yang saya butuhkan banget nih, aplikasi atau digitalisasi kampus, sekolah, atau perusahaan saya ini memang saya butuhkan banget nih gitu ya. Mereka sebenarnya sangat butuh gitu ya. Tetapi actionnya sih kalau saya rasakan selama ini actionnya lambat ya. Jadi kadang-kadang perusahaan yang sudah gede atau usaha yang sudah gede, sekolah atau kampus yang sudah besar, kadang administrasinya terlalu lambat gitu ya. Kalau ketika kita ketemu dengan user, kepala sekolah, rektor atau pimpinan perusahaannya, dia bilang, saya sangat butuh banget gitu ya, aplikasi seperti ini yang saya cari-cari, yang saya butuhkan, yang saya tunggu ya. Dan ini yang membuat perusahaan saya omsetnya menurun, berkurang, yang ini membuat karyawan saya selama ini kurang disiplin, kurang dapat terkontrol kinerjanya gitu ya. Mereka sadar gitu ya. Tetapi actionnya kurang gitu ya. Yang saya rasakan itu mereka udah tahu kelemahan mereka, tetapi mereka tidak gercep seperti anak-anak muda milenial sekarang ya. Mereka ketika ada masalah langsung gercep menyelesaikan solusi masalahnya gitu. Jadi saran kita sih ya bagaimana kita terus mengedukasi ya. Kita harus sabar mengedukasi semua tokoh-tokoh pendidikan di Indonesia, tokoh-tokoh UMKM atau bisnis di Indonesia ya. Mari kita terus edukasi untuk menyelamatkan dan men-scale up ya UMKM serta pendidikan di Indonesia lebih baik tentunya. Oke, nah ngomong-ngomong kalau di Garuda Cyber sendiri itu kita udah gimana sih Pak dunia IT di Garuda Cyber gitu, ataupun sistem digital di perusahaan Garuda Cyber tuh gimana menurut Bapak? Apakah udah oke atau belum? Iya. Nah, kalau di Garuda Cyber sendiri ya yang pastinya sudah sangat oke ya. Oke. Karena kita perusahaan digital, tentu ya kita sendiri yang harus digital dulu gitu ya. Pertama dulu kita biasanya kita terapkan di kita dulu, baru ke klien gitu ya. Karena sebelum kita terapkan ke klien, kita pasti tester dulu gitu ya, kita survei dulu. Dan di Garuda Cyber sendiri, jujur ya, banyak orang bertanya kenapa Garuda Cyber alhamdulillah ya cepat berkembang gitu ya. Alhamdulillah ada kemajuan terus gitu ya. Karena di Garuda Cyber sendiri kita dibantu dengan sistem controlling yang berbasis digital ya. Karena di sini mulai dari absensinya, pengajuan cuti, lembur, KPI, daily report ya, semuanya kontrol marketing gitu ya, kontrol tim, kinerja tim ya. Jadi sudah digital semua gitu. Jadi tim dengan digital itu ketika ada problem di internal dan ada problem di klien, kita itu cepat proses solusinya gitu ya, sehingga itu yang paling disukai oleh customer klien kita gitu ya. Jadi dengan digital itu juga sangat membantu kenyamanan klien gitu ya tentunya gitu ya. Dan ini kita harapkan bisa kita tularkan kepada perusahaan lain gitu. Kalau perusahaan lain mau scale up cepat, ya harus pakai smart company-nya Garuda Cyber dong. Oh iya dong, harus pakai smart company dari Garuda Cyber. Iya, kalau nggak akan maju-maju. Oh iya juga sih. Bahkan mundur ya. Mundur, bisa jadi sih Pak. Oke, nah tadi kan kita bicara nih tentang sistem yang ada di perusahaan kita nih Pak, atau perusahaan Garuda Cyber.
Nah, kita berbicara dari sisi karyawan nih, agak internal sedikit ya Pak ya. Oke. Kira-kira menurut Pak Aan nih, karyawan di Garuda Cyber itu sudah sesuai atau belum dengan kriteria ataupun keinginan yang Pak Aan inginkan nih, mulai dari awal masuk atau awal berdirinya gitu ya Garuda Cyber sampai saat ini tuh udah sesuai atau belum gitu Pak? Karena kita udah punya nih sistem yang oke gitu ya. Karyawannya itu gimana gitu? Iya, memang ini punya histori yang sangat luar biasa ya di Garuda Cyber ya. Iya, panjang ya Pak ya. Jadi dulu itu kita kalau mau masuk Garuda Cyber, teman-teman ya, sebelum ada sistem yang dibangun oleh tim HRD kita dan sama teman-teman lainnya, kita dulu untuk hadir ke kantor aja itu sangat sulit disiplinnya gitu ya, harus di telepon, di WA. Iya. WA udah belum dulu ya? Belum ya? Tahun 2016 kayaknya udah ada sih, tapi masih belum terlalu booming ya. Iya, betul. Harus di telepon gitu. Di mana? SMS, di SMS gitu ya. Di mana? Udah jam 8 kok belum nyampe di kantor gitu ya. Iya. Kayaknya saya pas masa-masa itu deh, Pak. Iya, benar. Jadi pas kita buat ya sama tim HRD dan tim programmer untuk memperbaiki digitalisasi di Garuda Cyber ya. Selama ini memang kita lebih banyak ke eksternal dulu ya, memperbaiki sistem kampus, sistem perusahaan. Akhirnya kita waktu itu kita fokus ya memperbaiki manajemen internal gitu ya. Nah, jadi balik ke karyawan tadi, Bu Opi ya. Jadi dulu ya belum sesuai ekspektasinya saya sebenarnya kinerja kita gitu ya. Tetapi setelah ada sistem digital, alhamdulillah kurang lebih kalau saya sih boleh dibilang hampir 100% ya. Mungkin 90% sudah ya. 100 belum. Belum sesuai nih berarti ya, belum 100%. Belum 100% ya. Karena untuk menuju world class company ya, salah satu tagline yang kita gaung-gaungkan, Garuda Cyber harus menjadi world class company gitu ya. Jadi kalau boleh dibilang sih hampir 100% atau kurang lebih 90% udah sesuai kultur, budaya, tim atau karyawan di Garuda Cyber saat sekarang ini ya. Teman-teman udah sangat disiplin, teman-teman sangat solid, kekeluargaannya luar biasa deh. Saya sering menangis ya, sedih, terharu ya. Menangisnya bukan karena sedih, tapi terharu melihat teman-teman yang kinerjanya luar biasa gitu ya. Bahkan ya mau hari Sabtu, Minggu, malam ya ketika klien nelpon ya gercep semua gitu ya. Jadi saya itu sering terharu ya. Bahkan sampai mengeluarkan air mata, jujur aja ini sama teman-teman tim GCI yang luar biasa kompaknya, solidnya untuk membantu klien-klien ya di Indonesia gitu ya. Kenapa? Karena klien kita itu contoh ya, salah satu aja lah kalau kita lalai, ada salah satu kampus XX lah ya, mahasiswanya 30.000 gitu ya. Nah, 30.000 mahasiswanya kalau seandainya kita ada error sedikit saja, pasti bejibun ya ininya ya. 3.000 orang itu kita pernah ngalami waktu dulu ya 2015 ya. Itu mungkin ribuan heboh orang. Semua ya Pak ya. Ribuan orang yang WA, ini sistemnya kenapa nih, kenapa nih? Wah, itu panik gitu ya. Jadi belajar dari situ ya, kita sampai sekarang alhamdulillah ya, pelayanan terus kita tingkatkan, kita perbaiki. Ya, belajar dari 2015 itu kita ya klien itu bos yang paling utama di Garuda Cyber ya, bukan saya bosnya ya, tapi bos yang pertama itu adalah klien gitu ya. Jadi tim ya keren deh. Keren ya. Udah keren. Oke, nah kira-kira apa sih yang Pak Aan janjikan nih untuk keberlangsungan karyawan Garuda Cyber ke depannya? Pasti teman-teman dari Garuda Cyber pengen tahu ya, atau teman-teman yang di luar yang ingin masuk ke Garuda Cyber tuh kayak ini ya, penasaran pastinya kan Pak, oh ternyata di Garuda Cyber tuh seperti ini. Nah, kami masuk Garuda Cyber tuh ternyata ada masa depan yang ini loh gitu. Kira-kira apa sih Pak yang bisa dijanjiin lah untuk karyawan-karyawan di Garuda Cyber? Termasuk saya jadi sih. Presiden ya. Presiden 2024. Enggak nikah. Ini janjinya ya. Jadi teman-teman di Garuda Cyber ini
kita itu yang pertama itu ya kita memanusiakan manusia ya. Jadi kita pengen di Garuda Cyber ini yang kita janjikan kepada tim kita ya, kita itu memang di sini bekerja itu atas dasar kenyamanan, kekeluargaan, dan sesuai dengan skill passionnya masing-masing gitu ya. Jadi kita tidak mau di sini teman-teman tertekan gitu ya. Betul. Apa namanya, disuruh kerja under pressure ya. Under pressure gitu. Saya lebih suka di Garuda Cyber itu tanpa marah, tapi kerjaannya selesai gitu ya. Jadi ya salah satu tagline misi kita adalah bagaimana kita karyawan atau tim di GCI ya itu semuanya itu happy ya menanggapi betul menanggapi klien happy, ketika ada komplain dari klien happy, ketika ada masalah di internal happy gitu ya. Dalam tanda kutip tetap harus diselesaikan gitu pekerjaannya. Ya, jadi itu yang pertama ya, karena hasil riset itu yang pertama itulah kita harus membuat tim kita itu bisa nyaman dengan kondisi kantor ya. Kita tidak berharap di kantor ini ada sikut-menyikut antara tim gitu ya, saling menjatuhkan ya, saling menjelekkan gitu. Kita tidak mau ada toksik-toksik seperti itu di kantor. Betul, gitu. Betul, Pak. Teman-teman yang ada toksik-toksik seperti itu pasti ya yang tidak sesuai dengan visi misi Garuda Cyber pasti akan keluar gitu ya. Tereliminasi sendiri iya, benar, gitu ya, tereliminasi Pak ya. sendiri ya. Kemudian yang kedua yang kita janjikan di Garuda. Ketiga ya Pak ya. Yang ketiga ya. Iya, ketiga. Yang ketiga ya kita janjikan di Garuda Cyber adalah secara finansial tentunya teman-teman ya. Kenapa? Finansial ini penting ya. Tidak hanya buat saya tetapi semua tim di Garuda Cyber ya. Bagaimana ya di tahun 2027 ya kita targetkan menjadi visi kita menjadi perusahaan nomor 1 teknologi di Indonesia. Gitu ya. Jadi di tahun 2027 itu teman-teman ya before 2027 juga ya salah satu di Garuda Cyber itu adalah ketika ya omset kita naik gitu ya. Nah, teman-teman di sini juga akan merasakan imbas atau impact-nya gitu ya. Kemudian teman-teman ya di Garuda Cyber ini ya kita secara finansial juga ya kita terus mengusahakan bagaimana bisa menyesuaikan ya dengan kebutuhan dengan teman-teman gitu ya. Kita biasanya awal tahun ada survei gitu ya. Iya, biasanya ya. Survei ya. Tapi di Garuda Cyber ini asik loh teman-teman. Jadi kalau untuk kenaikan gaji ya, boleh disebutin nggak nih ya? Kenaikan gaji itu nggak harus menunggu 1 tahun dulu. Jadi atas kebaikan hati Pak CEO kita itu naik gaji itu bisa lebih dari 3 atau 4 kali dalam setahun. Jadi jangan ragu gitu masuk Garuda Cyber. Promo ya Pak ya? Iya. Saya malu-malu menyampaikan itu sebenarnya takutnya, tapi terasa sendiri ya. Terasa sendiri. Iya. Oke. Jadi kalau naik gaji sih ya ada yang pernah 4 kali mungkin ya setahun, ada yang 2 kali mungkin ya. Mungkin kalau kita di Garuda Cyber secara finansial juga kita ada gaji 13 ya kali ya, atau yang akhir tahun bonus akhir tahun. Bonus akhir tahun ya. Jadi teman-teman di Garuda Cyber itu ada bonus akhir tahun. Setelah kita hitung-hitung keuntungan perusahaan ya, lalu kita ada kasih bonus akhir tahun. Dan yang SOP lainnya sama ya, sesuai Undang-Undang Tenaga Kerja ya. Misalnya betul. Ada THR gitu ya, ada BPJS Kesehatan gitu ya. Dan ke depan kita berharap terus berkembang ya, bagaimana kita juga ada seperti kayak ada pensiun gitu ya. Kalau saya ini gimana ya? Kalau bisa Garuda Cyber ini jangan hidup semasa kita aja. Tetapi Garuda Cyber ini bisa hidup sampai dunia kiamat. Nah, jadi ketika kita sudah tidak ada di Garuda Cyber, yaitu orang-orang lain nanti tidak mesti anak cucu atau teman-teman yang lain nanti bisa mewariskan karya-karya kita, sehingga ini jadi amal jariah buat kita gitu ya. Amin. Buat yang meneruskan nanti yang membuka lapangan pekerjaan. Oke, luar biasa itu ya Pak ya. Kemudian ini sih Pak, kira-kira ada gebrakan nggak sih Pak di Garuda Cyber
di dunia digital gitu? Atau bisa dikasih bocoran dikit gitu Pak? Mana tahu ada nih gebrakan baru atau kejutan nih dari Garuda Cyber untuk dunia digital di Indonesia. Ya, pastinya ada ya. Setiap tahun itu ada gebrakan baru yang kita siapkan gitu ya. Tahun kemarin kita siapkan itu launching Garuda Cyber Institute ya. Iya, betul. Atas kerisauan kita terhadap kondisi digital talenta di Indonesia yang kekurangan hampir jutaan orang ya. Ini dikutip dari statementnya Mas Menteri Nadiem Makarim ya. Tapi di tahun ini kita akan ada kejutan juga buat masyarakat Indonesia ya, baik itu di bidang pendidikan, di bidang bisnis ya. Kita lagi mempersiapkan ya sebuah startup digital yang nanti akan membantu para pengusaha di Indonesia biar lebih cepat scale up-nya ya, biar bisa bersaing ya, berkembang dan menjadi orang sukses gitu ya. Kedepannya. Ya, tunggu aja, jangan lupa pantengin terus IG-nya Garuda Cyber, IG-nya Bantuan Aan official sama TikTok-nya Bantuan Aan official, pantengin terus karena kita akan buat kejutan-kejutan seru nantinya kepada seluruh masyarakat Indonesia. Oke, luar biasa ya Pak ya. Semoga tercapai semua sih Pak, apa harapan Garuda Cyber, kemudian gebrakan-gebrakannya kita harus semoga bisa terlaksana segera gitu ya Pak ya. Oke, nah ini untuk closing statement ya kita ya Pak ya. Kira-kira apa sih pesan Pak Aan untuk pelaku usaha, UMKM, terus dunia pendidikan di Indonesia gitu Pak? Iya, pesan dari saya, segera digitalisasi perusahaan Anda, segera digitalisasi kampus dan sekolahnya Bapak Ibu ya. Karena kalau perusahaan, kampus, sekolah atau UMKM Bapak Ibu tidak segera didigitalisasi, maka tunggu kemundurannya ya. Tapi ya kalau Bapak Ibu segera mendigitalisasi perusahaannya atau bisnisnya, maka insya Allah ya bisnis Ibu akan sustainable beberapa puluh tahun ke depan gitu ya. Masya Allah itu sekali. Mungkin statement pesannya ya kepada pelaku usaha di Indonesia. Pelaku usaha, benar. Oke, terima kasih ya untuk Pak Aan sudah membersamai kita gitu ya Pak ya di ngobrol-ngobrol santai hari ini. Siap. Untuk membantu memajukan digitalisasi di Indonesia. Semoga pesan-pesan ataupun penjelasan yang Bapak diterangkan tadi itu sampai nanti ke pelaku usaha ataupun ke pimpinan-pimpinan pendidikan di Indonesia. Amin. Oke, nah buat teman-teman semuanya jangan lupa like, comment, share, dan subscribe YouTube-nya Garuda Cyber Indonesia untuk mendapatkan informasi menarik lainnya. Nah, ingin bertahan lama? Jangan lupa untuk membuka mata Anda untuk digitalisasi sekarang juga.